在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Huan Wuqing mengangkat kepalanya untuk melihat ke layar cahaya dan dengan cepat berkata, bicaralah. Jika 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao milik Liu Mei selesai, maka dia bisa melahapnya. Namun, daunnya tidak lengkap, jadi jika dia tidak mau melepaskannya, kemungkinan besar daunnya akan runtuh sebelum dia berhasil melahapnya. Liu Mei dengan lembut berkata, hal pertama adalah membantuku membunuh Wang Lin. Tatapannya menembus layar lampu di Wang Lin. Matanya menunjukkan jejak kebencian yang sangat kompleks. Bahkan hingga saat ini, kebenciannya pada Wang Lin masih memenuhi hatinya. Jenis kebencian ini adalah sesuatu yang bahkan menurutnya sendiri tidak nyata. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa melupakan masa muda yang dia lihat beberapa ratus tahun yang lalu di Heng Yue Sekte. Apa yang tidak bisa dia lupakan lebih lagi adalah kelembutan Wang Lin terhadap Ling Wuan. Masalah di makam Suzaku itulah yang benar-benar menyulut kebenciannya. Setelah dia meninggalkan planet Suzaku dan mengetahui bahwa dia hamil, kebenciannya menjadi semakin kuat. Namun, 10.000 ilusi ruthless domain miliknya membuatnya tidak bisa membedakan mana dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, kekejaman dan sentimen tetaplah emosi. Perbedaan di antara mereka sangat kecil, tetapi jaraknya sangat jauh. Emosi yang sangat kompleks ini membuatnya bahkan tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya. Hal ini membuatnya seringkali merasakan emosi yang sangat kompleks, terutama saat dia memandang anaknya. Tanpa ragu-ragu, leluhur keluarga Huan dengan tegas berkata, "Oke, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai ini. Hal kedua, jika kau tidak bisa membunuh Wang Lin, maka berikan dia tas berisi ini." Liu Mei mengeluarkan sekantong pegangan dari dadanya. Dia mengungkapkan sedikit kelembutan saat dia melihat tas itu. Nenek moyang keluarga Huan mengerutkan kening tetapi masih mengangguk. Iblis yang tersebar itu mengendalikan tubuh Wang Lin dan mendaratkan pukulan demi pukulan di layar cahaya. Saat riak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya, iblis yang tersebar itu tertawa dan berteriak, "Hancurkan!" Setelah satu kata itu, suara cermin jatuh dan retak bisa terdengar, tapi suara itu diperbesar beberapa ribu kali. Suara ini menggema di seluruh langit dan bumi. Mantra pelindung terakhir yang ditinggalkan oleh leluhur surgawi keluarga Huan telah hancur. Ketika iblis yang tersebar mendekat, itu mengeluarkan energi iblis dalam jumlah yang sangat besar yang menyebar ke seluruh dunia. Dalam energi iblis, Wang Lin bisa melihat Liu Mei duduk di tanah dengan leluhur keluarga Huan di belakangnya. Leluhur keluarga Huan menutup mata dan tangannya di dahi Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan mengeluarkan aura aneh. Iblis yang tersebar itu terkejut. Pada saat ini, leluhur keluarga Huan tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan sedikit abu-abu, dan dalam sekejap, dia terbang ke udara. Seluruh tubuhnya seperti asap, memberikan kesan ilusi. Iblis yang terpencar memandangnya dengan penuh perhatian dan kemudian berkata, dengan senyuman yang bukan senyuman, "Anak kecil, metode kultivasi Anda cukup bagus. Ini sebenarnya berisi sedikit kultivasi iblis kuno saya." Pandangan Wang Lin bukan pada leluhur keluarga Huan tetapi pada Liu Mei. Matanya tertutup, dan auranya benar-benar hilang. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Wang Lin masih tidak menarik akalnya. Nenek moyang keluarga Huan seperti asap saat dia mengembun di udara. Cahaya abu-abu di matanya sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang memandang iblis yang tersebar yang mengendalikan Wang Lin dan perlahan berkata, "Saya hanya memiliki satu mantra. Apakah kamu berani mengambilnya?" Iblis yang tersebar itu tertawa dan berkata, "Tunjukkan padaku." Nenek moyang keluarga Huan menutup matanya. Dia telah menyerap domain Liu Mei dan memulihkan energi spiritual surgawi yang dia berikan padanya. Meskipun kultivasinya belum sepenuhnya pulih seperti sebelumnya, tidak banyak perbedaan. Namun, dia tidak percaya diri menghadapi iblis yang tersebar yang telah menyatu dengan Wang Lin. Bahkan jika dia ingin lari, dia tidak akan bisa melarikan diri dari mantra iblis.
Itulah mengapa dia menaruh semua harapannya pada jejak Dao Iblis Surgawi di tubuhnya. Setelah melahap domain Liu Mei dan menggabungkannya dengan miliknya, dia akhirnya menghasilkan jejak Dao Iblis Surgawi tanpa identitas, tapi itu terlalu sedikit. Aura aneh keluar saat leluhur keluarga Huan menutup matanya. Dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan tubuhnya dengan cepat layu. Dalam sekejap mata, dia sepertinya telah berubah menjadi kerangka. Tak lama kemudian, bahkan tulangnya meleleh dan lenyap sama sekali. Akhirnya, leluhur keluarga Huan benar-benar lenyap, meninggalkan tas pegangan. Itu karena dao leluhur keluarga Huan sehingga tidak menghilang dan melayang ke tanah. Asap abu-abu tebal menyebar pada saat tubuhnya menghilang. Jiwa asal leluhur keluarga Huan ada di dalam. Gas abu-abu berputar dan memasuki jiwa asalnya, menyebabkannya secara bertahap menjadi lebih transparan. Akhirnya, seolah-olah jiwa asalnya akan menghilang, tetapi pada saat ini, perasaan krisis yang kuat muncul di hati Wang Lin. Namun, iblis yang tersebar itu mengungkapkan tatapan yang sangat tertarik dan berkata, mantra ini menarik, sangat menarik. Dao Iblis Surgawi tanpa identitas yang sebenarnya adalah untuk sepenuhnya menjadi iblis surgawi tanpa identitas. Setiap kehidupan di dunia bisa menjadi iblis dan karenanya tidak memiliki identitas. Mengumpulkan niat jahat semua makhluk dan memasukkannya ke dalam Dao Iblis Surgawi tanpa identitas akan memungkinkan seseorang menjadi iblis surgawi yang riang. Tubuh leluhur keluarga Huan menghilang dan jiwa asalnya berubah menjadi tidak ada. Saat ini, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah. Gelombang aura yang menakutkan datang dari ilusi ini. Masing-masing tidak lebih lemah dari kultivator tahap Yin dan Yang, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Mantra Identityless Heavenly Devil Dao sangat mengejutkan, dan itu belum menunjukkan kekuatan aslinya, ini hanyalah permulaan. Namun, tepat pada saat ini, asap hitam tiba-tiba keluar dari kepala Wang Lin. Iblis yang tersebar bergegas keluar dari tubuh Wang Lin dan melompat keluar dengan tawa gembira. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan mulai menelan. Dalam sekejap, sebagian besar ilusi dimakan olehnya. Nutrisi yang bagus. Kalian anak kecil sangat cocok dengan selera setan ini. Anda pasti tahu apa yang harus dibawa untuk menghormati iblis ini. Jika bukan karena aku sudah berjanji, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Iblis yang tersebar itu tertawa dan melahap sesuap lagi. Tanpa iblis yang tersebar, Wang Lin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dalam sekejap, dia tiba di tanah dan dengan satu langkah dia berdiri di depan Liu Mei. Mata Liu Mei sudah tertutup dan tidak ada vitalitas yang tersisa di tubuhnya. Kultivasinya telah mencapai tahap ascendant, yang berarti jiwa dan domain asalnya telah menyatu. Melahap domainnya berarti melahap jiwa asalnya juga. Di sisi lain, saat iblis yang tersebar terus melahap, semua ilusi akhirnya lenyap. Di tengah udara, leluhur keluarga Huan yang hampir ilusi kembali memadat dan wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia hanya memiliki sepotong dao iblis surgawi tanpa identitas. Jika domain Liu Mei sudah lengkap, dia akan menjadi iblis surgawi tanpa identitas sejati dan tidak akan menjadi nutrisi iblis yang tersebar. Setelah menghela nafas, tubuh leluhur keluarga Huan bergerak dan bersiap untuk melarikan diri. Iblis yang tersebar itu tertawa dan energi iblisnya menyebar. Nenek moyang keluarga Huan terbungkus di dalam dan dimangsa oleh iblis yang tersebar. Boneka kecil Wang Lin, iblis ini telah memenuhi janjinya. Iblis yang tersebar tiba-tiba berbalik dan dengan muram menatap Wang Lin. Kemudian dia mengambil satu langkah menuju kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Lingkungannya benar-benar sunyi, semua anggota keluarga Huan diam. Semua yang terjadi hari ini sangat mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat menghormati Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Liu Mei yang bermata dekat. Untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara. Huan Fengshen ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan berkata, rekan kultivator, sebelum Liu Mei pergi, dia membuat kesepakatan dengan Huan Wuqing. Jika dia tidak bisa membunuhmu, dia harus memberimu sekantong penyimpanan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada tas pegangan yang jatuh saat Huan Wuqing kehilangan tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan tas mendarat di tangannya. Ada pil dan sepotong batu giok di dalamnya dan tidak ada yang lain. Memegang batu giok, perasaan Wang Lin masuk ke dalam.
Pil adalah penangkal kebencian anak. Gabungkan dengan kultivator petir, sebagian besar kebencian dapat dilenyapkan. Saat itu, guru menyuruh saya untuk meninggalkan bayangan saya di hati Anda. Dulu, saya tidak bisa melakukannya, namun, sekarang saya melakukannya. Angin musim semi yang lembut bertiup, menyapu sebagian debu di tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup di tubuh Liu Mei. Fragmen berbentuk berlian secara bertahap terbang dari dahi Liu Mei dan mengikuti angin. Pada saat yang sama, lebih banyak fragmen keluar dari tubuh Liu Mei dan terlempar. Akhirnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi kepingan seperti kupu-kupu. Mereka semua terbawa angin saat mereka terbawa angin. Seolah-olah sosok Liu Mei muncul di langit. Dia melihat ke bawah ke bumi, memainkan rambutnya, dan tersenyum. Dia melangkah lebih jauh dan lebih jauh sampai dia mencapai tepi cakrawala. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit dan tetap diam. Di atas hidup dan mati adalah karma. Penyebab karma masa lalu akan menyebabkan efek karma hari ini. Biarkan kotoran kembali menjadi kotoran, biarkan debu kembali menjadi debu. Semua ini hanyalah sebagian kecil dari kenangan masa lalu. Sebuah mimpi yang belum terbangun dari... Wang Lin menghela nafas saat dia berbalik dan pergi. Apakah dia benar-benar mati? Saat Wang Lin pergi, dia tidak melanjutkan pertanyaan ini. Apakah Liu Mei benar-benar mati atau tidak lagi penting? Debu telah mengendap dan kotoran telah kembali ke bumi. Punggung Wang Lin berangsur-angsur menghilang dari pandangan keluarga Huan sampai dia menghilang sepenuhnya di cakrawala. Yang tersisa adalah kenangan yang tersisa dari generasi keturunan keluarga Huan. Wang Lin tidak memusnahkan keluarga Huan. Dia sangat lelah, sangat lelah. Yang lelah bukanlah tubuhnya tapi hatinya. Dia telah mengalami terlalu banyak selama 800 tahun berkultivasi. Pada saat yang sama, di sistem bintang Alheaven, keserakahan berkeliaran dengan ekspresi suram. Ada terlalu banyak batasan pada tubuhnya, sampai-sampai setiap kali dia memikirkannya, kulit kepalanya akan mati rasa dan jantungnya menjadi dingin. Wang Lin terkutuk, jika aku tidak dapat menemukannya segera, salah satu batasan di tubuhku akan aktif dan aku akan mati tanpa kuburan. 70 tahun kemudian, dalam sistem bintang Alheaven, planet Yunxia adalah tempat kematian. Sangat sedikit pembudidaya yang masuk akan kembali hidup-hidup. Tepat pada saat ini, kabut tebal mulai tenggelam dengan keras seolah-olah ada sesuatu yang mencoba untuk keluar. Perputaran kabut ini menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, tubuhku yang mengenakan pakaian compang camping menyerbu dalam keadaan yang sangat menyesal. Matanya dipenuhi rasa takut saat dia menerjang keluar, dan ada tungku besar di depannya. Ini adalah ke-8 kalinya dia mencoba melarikan diri selama lebih dari 70 tahun. Tapi pada saat ini, tentakel panjang menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari planet Yunxia. Orang ini adalah keserakahan. Dia ditangkap oleh tentakelnya dan dengan cepat ditarik ke bawah. Dia melihat kabut tebal di sekitarnya dan matanya menunjukkan keputusasaan. Aku telah mencari harta karun sepanjang hidupku, dan aku tidak berpikir hal seperti ini akan terjadi. Wang Lin, ini semua karena kamu. Jika Anda tidak datang ke sistem bintang Alheaven terkutuk ini, bagaimana orang tua ini bisa dikirim ke sini? Jika saya tidak dikirim ke sini, bagaimana saya bisa memasuki planet yang menakutkan ini? Sinar guntur terbang menembus bintang-bintang. Di dalam guntur ada binatang petir dengan tanduk perak yang berisi sedikit emas. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kilatan petir dan terlihat sangat megah. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di belakang Thunder Beast. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya bersinar. Meskipun dia terlihat biasa, dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Jika ada yang melihatnya sekarang, mereka pasti akan mengira dia adalah utusan dari kuil surgawi guntur. Saat ini dia terlalu mirip dengan Taois petir. Jika seorang utusan dari kuil surgawi petir bertemu Wang Lin, mereka akan terkejut. Lebih dari 900 tahun kultivasi memungkinkan Wang Lin untuk mencapai tahap akhir Ascendant, tingkat kultivasi yang sama dengan Zhu Kuezi saat itu. Pembudidaya Ascendant tahap akhir dianggap sebagai keberadaan tertinggi di beberapa planet budidaya kecil. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sana. Setelah menghabiskan tahun lalu menyerap energi spiritual surgawi, Wang Lin akhirnya mencapai puncak ini.
Dia hanya perlu mengambil langkah lain untuk budidaya dan domainnya untuk mencapai penyelesaian. Setelah itu, dia bisa mengambil langkah menuju langkah kedua. Tidak banyak orang yang dapat mencapai tahap kedua dari kultivasi, dan itu sangat sulit sehingga para kultivator pada tahap pertama tidak dapat membayangkannya. Meskipun Wang Lin belum mencapai langkah itu, beberapa kali dia bertarung dengan pembudidaya ilusori Yin membuatnya menyadari betapa kuatnya pembudidaya langkah kedua. Langkah pertama kultivasi sudah sangat sulit. Memikirkan kembali 900 tahun kultivasi ini, krisis ada di setiap sudut. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan jiwaku hancur. Jika bukan karena senior Zoe, saya sudah mati karena mencoba masuk ke tahap ascendant. Kalau langkah pertama sudah seperti ini, maka langkah kedua pasti lebih sulit. Langkah kedua juga harus memiliki ujian hidup dan mati sendiri. Saya ingin tahu apakah saya dapat melewatinya. Namun demikian, seseorang yang mengikuti kehendak surga adalah sama seperti manusia, dan seseorang yang melawan surga adalah abadi. Selama hati Dao saya tetap ada, saya bisa menaklukkan semua bahaya. Mata Wang Lin bersinar cerah. Ada juga kultivasi tahap ketiga. Bahkan orang-orang seperti Olsir belum mencapainya dan sedang berjuang untuk mengejarnya. Tingkat apa langkah ketiga ini? Bagaimana ini dibandingkan dengan dewa kuno? Mata Wang Lin menunjukkan sedikit antisipasi. Namun, dia tahu bahwa langkah ketiga saat ini terlalu jauh, dia bahkan mungkin tidak memahaminya sebelum umurnya berakhir. 3 langkah kultivasi itu seperti mendaki gunung, setiap langkah lebih sulit dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak alam di langkah ketiga. Saya hanya tidak tahu apakah ada langkah keempat. Tangan kanan Wang Lin dengan lembut mengusap kepala Thunder Beast. Petir bergerak melalui tangannya, tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Apakah langkah keempat ada? Wang Lin bergumam, seolah-olah dia bertanya pada bintang-bintang. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Guntur membawa Wang Lin menuju planet 1000 ilusi. Planet Ranyun adalah tempat ingatannya disegel, jadi Wang Lin tidak ingin pergi ke sana lagi. Sudah waktunya untuk menjelajahi Moongazar Serpent di planet Yunxia. Saya membutuhkan buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar, jadi keluarga Huan adalah pilihan terbaik. Wang Lin mengendarai Thunder Beast ke depan. Meskipun lebih lambat dari kompas bintang, itu masih sangat cepat. Tubuh asli telah menyerap energi spiritual dari sebuah planet kecil dan kekuatannya berada pada 4 bintang. Namun, aura dewa kuno dewasa masih hilang. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukannya di sistem bintang Alheaven. Mata Wang Lin berbinar seolah-olah dia mendapatkan pencerahan. Ular Moongazar adalah parasit yang hidup di dalam tubuh dewa kuno. Aku ingin tahu apakah ada sisa aura dewa kuno di sana. Wang Lin teringat sesuatu dari masa lalu. Saat itu, di planet Tianyun, seorang utusan dari Cultivation Alliance datang dengan Star Sable. Makhluk itu sangat sensitif terhadap aura dewa kuno. Jika binatang buas itu ada di sini, akan sangat membantu dalam mencari aura dewa kuno. Thunder Beast meraung saat terbang melintasi angkasa. Setengah bulan kemudian, planet Tousan Illusion muncul di mata Wang Lin. Matanya tenang saat Thunder Beast terbang menuju planet Tousan Illusion. Saat dia menutup, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan suara guntur bergema-bergema di langit. Fenomena ini segera menarik perhatian para pembudidaya di planet 1000 ilusi. Thunder Beast mendekat dan langsung menembus atmosfer. Saat melayang di udara, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini mewakili semua guntur di dunia. Gemuruh itu mempengaruhi semua awan guntur yang diciptakan oleh kedatangan binatang guntur. Kilatan petir turun dari langit, menciptakan serangkaian ledakan. Sama seperti ketika Taois petir tiba di planet Ranyun, setiap pembudidaya di planet 1000 ilusi gemetar. Tubuh dan jiwa mereka terguncang karena kekuatan guntur. Setelah melepaskan segel ketiga, kekuatan dan warisan yang diperoleh Thunder Beast membuatnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator ilusori Yin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin menarik banyak perhatian. Dia menamparkan kepala Thunder Beast, menyebabkannya segera berhenti menderu, dan terbang langsung ke tanah. Binatang petir bergegas langsung ke rumah keluarga Huan menurut ingatan Wang Lin. Sebelum dia mendekat, setiap pembudidaya dari keluarga Huan terbang dengan Huan Fengshen memimpin mereka.
Mereka melihat guntur yang mendekat dengan ketakutan di mata mereka. Ketika mereka dengan jelas melihat Wang Lin duduk di atas binatang guntur, beberapa orang bahkan berseru keras-keras. Orang-orang dari keluarga Huan tidak pernah bisa melupakan Wang Lin. Duduk di atas kepala binatang guntur, mata Wang Lin membawa percikan petir saat dia dengan tenang berkata, "Kepala keluarga Huan, maju." Huan Fengshen menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Huan Fengshen dari keluarga Huan menyapa utusan dari kuil surgawi petir. Saya tidak mengenali Lord Messenger sebelumnya, saya harap Lord Messenger tidak keberatan." Wang Lin secara alami tidak akan menjelaskan dan berkata, "Tidak perlu membicarakan masalah masa lalu. Saya ingin bertanya apakah Anda memiliki cara untuk mendapatkan buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar?" Huan Fengshen menghela nafas dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia mengangguk dan berkata, "Lupakan, keluarga Huan akan memberikan kesempatan untuk memasuki alam surgawi petir dalam 100 tahun, dan memberikan semua buah kenaikan surgawi yang dikumpulkan kepada Tuan Messenger." Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia mulai berpikir. Kata-kata Huan Fengshen ini mengandung beberapa petunjuk. Mungkinkah buah kenaikan surgawi ada hubungannya dengan guntur alam surgawi? Thunder Celestial Realm akan terbuka dalam 100 tahun. Wang Lin pernah mendengar ini dari Sun Si sebelumnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia mengangguk dalam diam. Keluarga Huan memiliki buah kenaikan surgawi dalam jumlah besar, tetapi itu masih belum cukup untuk kebutuhan Wang Lin. Sepertinya aku harus meminjam nama dari kuil surgawi petir dan pergi melalui domain utara ini untuk lebih. Wang Lin mengusap kepala Thunder Beast. 5 planet utama di domain utara sistem bintang Alheaven masing-masing memiliki banyak planet budidaya di bawahnya, dan ada banyak keluarga kultivasi di planet budidaya ini. Wang Lin duduk di belakang Thunder Beast dan langsung menuju ke keluarga Qian. Para pembudidaya langkah kedua dari keluarga Qian telah pergi ke budidaya pintu tertutup sejak lama, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga dikelola oleh Qian Kuizi. Ketika Wang Lin memasuki planet 1000 ilusi, Qian Kuizi langsung menyadarinya. Ketika dia melihat Wang Lin tiba di Thunder Beast, dia yakin bahwa apa yang dikatakan leluhur keluarga Huan adalah bohong. Orang ini tanpa diragukan lagi adalah utusan dari kuil surgawi guntur. Berpikir tentang harta dan mantra yang kuat yang ditunjukkan orang ini 70 tahun lalu dalam pertempuran melawan leluhur keluarga Huan, hati Qian Kuizi bergetar. Utusan dari kuil surgawi guntur yang diandalkan keluarga Qian saya meninggal di alam surgawi guntur beberapa ribu tahun yang lalu. Dalam sistem bintang Alheaven, kecuali jika itu adalah salah satu dari keluarga kuno, setiap orang harus bergantung pada pembawa pesan dari kuil surgawi petir untuk bertahan hidup. Qian Kuizi ragu-ragu. Keputusannya sekarang akan menentukan perkembangan masa depan keluarga Qian. Sayangnya, semua kultivator langkah kedua dalam keluarga semuanya dalam kultivasi pintu tertutup. Saya tidak bisa mengganggu mereka, atau akan ada seseorang untuk membicarakan hal ini. Sementara Qian Kuizi ragu-ragu, Wang Lin menuju ke kota keluarga Qian di atas Thunder Beast. Kota keluarga Qian sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kota keluarga Huan. Bagaimanapun, keluarga Qian adalah keluarga nomor 1 di planet 1000 ilusi. Qian Kuizi dan beberapa pembudidaya dari keluarga Qian dengan cepat keluar untuk menyambut Wang Lin. Meskipun tingkat kultivasi Qian Kuizi lebih tinggi dari Wang Lin, status utusan kuil surgawi guntur setinggi langit, jadi mereka tidak akan berani menyinggung perasaan seseorang. Di Thunder Beast, mata Wang Lin tenang saat dia melihat pembudidaya keluarga Qian. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Qian Kuizi, dan dia berkata, "Senior Qian Kuizi, lama tidak bertemu." Qian Kuizi tertawa dan berkata, "Saya tidak berani dipanggil senior. Status tuan utusan adalah mulia, dan tingkat kultivasi saya hanya sedikit lebih tinggi. Mari kita bicara sebagai teman." Saat Qian Kuizi berbicara dengan tenang, hatinya terkejut. Dari apa yang dia lihat, orang ini telah pergi dari tahap awal Ascendant ke tahap akhir Ascendant dalam waktu kurang dari 1 abad. Meski dia masih di langkah pertama, kecepatan ini sangat mengejutkan. Hanya berbagai metode budidaya kuil surgawi guntur yang bisa melakukan ini. Yang paling mengejutkan Qian Kuizi adalah binatang guntur di bawah Wang Lin. Binatang petir ini bahkan lebih ganas,
dan ketika pandangannya jatuh pada Qian Kuizi, dia merasa seperti dia telah bertemu dengan seorang pembudidaya dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Qian Kuizi berpikir, saat itu, saya pikir orang ini memiliki status tinggi di kuil surgawi petir. Sepertinya dugaan saya 70% mungkin benar. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, itu juga bagus. Rekan kultivator Qian Kuizi, saya di sini untuk meminta buah kenaikan surgawi. Qian Kuizi sedikit merenung. Meskipun buah kenaikan surgawi sangat penting untuk memasuki alam surgawi guntur, mendapatkan dukungan dari utusan kuil surgawi guntur lebih penting. Satu-satunya keraguan yang dia miliki adalah perkembangan masa depan orang ini. Harus dikatakan bahwa dalam sistem bintang Alhaven, sekali sebuah keluarga didukung oleh seorang utusan, mereka tidak dapat didukung oleh yang lain sampai utusan itu meninggal. Dengan sumber daya keluarga Qian saya, kita bisa membawa pembawa pesan yang telah mencapai langkah kedua. Namun, utusan langkah kedua itu terlalu sombong. Untuk mendapatkan dukungan mereka akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Kultivasi orang ini kurang, tetapi potensinya di masa depan tidak terbatas. Meski ini hanya taruhan, jika aku bertaruh dengan benar di sini. Qian Kuizi mulai ragu. Dalam sistem bintang Alhaven, jika sebuah keluarga tidak didukung oleh utusan kuil surgawi guntur, itu berarti mereka kehilangan perlindungan kuil surgawi guntur. Konsekuensi dari ini sangat serius. Kuil surgawi guntur adalah eksistensi raksasa yang menyelimuti sistem bintang Alhaven. Metode kontrolnya atas sistem bintang Alhaven sangat primitif dan sangat berbeda dari cara aliansi kultivasi mengontrol sistem bintang aliansi. Dalam sistem bintang Alhaven, kuil surgawi petir memiliki sejumlah utusan yang tidak pernah berubah, itu selalu memelihara 99 orang. Ada 99 pembawa pesan dari kuil surgawi petir, dan masing-masing akan memiliki sejumlah besar keluarga yang mengandalkan mereka, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah gaya unik sistem bintang Alhaven. Pasukan Thunder Daoist tidak berada di domain utara, dan dia hanya datang ke sini karena dia diperintahkan untuk menyelidiki. Qian Kuizi merenung untuk waktu yang lama, tetapi Wang Lin tidak mendesak dan menunggu dengan tenang. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qian Kuizi. Faktanya, pikiran Qian Kuizi tidak ada hubungannya dengan buah kenaikan surgawi. Tak lama setelah itu, Qian Kuizi menghela nafas. Kata-kata leluhur keluarga Huan masih bergema di telinganya. Dia ragu-ragu sebelum berkata, keluarga Qian saya memiliki banyak buah kenaikan surgawi, dan kami dapat memberikan setengahnya sebagai hadiah. Namun, saya memiliki permintaan yang saya harap Lord Messenger dapat menyetujuinya. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, bicaralah. Qian Kuizi memandang Wang Lin dan berkata, saya ingin melihat tanda kuil surgawi Dewa Messenger. Tatapannya menyempit. Jika orang ini tidak bisa mengambil token, maka dia palsu, tapi jika dia bisa, Qian Kuizi akan membuat keputusan tertentu. Wang Lin dengan dingin menatap Qian Kuizi. Tanpa membuang waktu, dia menamparkan tas pegangannya dan giok Thunder Daoist terbang keluar. Semburan guntur segera datang dari giok dan kekuatan guntur menyebar. Qian Kuizi pernah melihat tanda utusan kuil surgawi guntur sebelumnya. Pada saat dia melihat tanda itu dan merasakan kekuatan guntur, ekspresinya segera menjadi hormat dan keraguan di hatinya menghilang. Tuan Messenger, keluarga Qian saya bersedia membuat kesepakatan dengan Anda. Ketika Anda mencapai tahap Yin dan Yang, keluarga Qian saya akan menjadi bawahan Anda. Sebelum itu terjadi, keluarga Qian saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Meskipun Qian Kuizi tidak lagi ragu, masalah mendapatkan dukungan dari seorang utusan terlalu penting. Dia memutuskan untuk menunggu alih-alih mengabdikan diri sepenuhnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi pikirannya berpacu. Kuil surgawi guntur ini tampak agak aneh. Menjadi keluarga bawahan saya, dapatkah para utusan kuil surgawi guntur mengembangkan kekuatan mereka sendiri? Wang Lin tidak bertanya tetapi dengan lembut berkata, mari kita bicarakan masalah ini di masa depan. Pertama, bawakan aku buah kenaikan surgawi. Qian Kuizi diam-diam menghela nafas. Sepertinya pihak lain tidak tertarik dengan kesepakatannya. Itu tidak normal, karena tanpa menyerahkan warisan garis keturunan keluarga mereka, itu tidak akan dianggap benar-benar menjadi keluarga bawahan.
Dia tidak tahu apakah keraguannya telah membuat keluarga Qian kehilangan kesempatan untuk berkembang di masa depan, tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah mendengar perintah Wang Lin, dia mengirimkan perintah tersebut ke anggota keluarga Qian. Tak lama setelah itu, seorang pembudidaya dari keluarga Qian muncul dengan tas berisi dan dengan hormat menyerahkannya kepada Qian Kuizi. Qian Kuizi melempar tasnya dan berkata, "Tuan Messenger, ini adalah setengah buah kenaikan surgawi yang dimiliki keluarga Qian saya." Wang Lin memindainya dan kemudian mengangguk. Jumlah buah kenaikan surgawi dalam tas ini hampir sama dengan yang diberikan keluarga Huan kepadanya, tetapi itu masih belum cukup untuk Wang Lin. "Terima kasih." Setelah menggenggam tangannya di Qian Kuizi, Wang Lin menepuk kepala binatang guntur itu. The Thunder Beast mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi petir dan menghilang. Qian Kuizi melihat petir yang pergi dan merasa menyesal. Jika dia lebih tegas dan mendapat dukungan, Wang Lin hanya memperoleh 1/5 dari buah kenaikan surgawi yang dia butuhkan, jadi masih banyak yang harus dilakukan. Selama 100 tahun terakhir, planet 1000 ilusi telah mengalami banyak perubahan. Keluarga Su telah bermigrasi secara misterius. Setelah meninggalkan planet 1000 ilusi, selama beberapa bulan berikutnya, Wang Lin menyapu domain utara dan meminjam identitas utusan kuil surgawi guntur. Terlepas dari apakah planet budidaya besar atau kecil, dia akan muncul di sana. Sebuah desas-desus yang mengatakan bahwa utusan kuil surgawi guntur meminta buah kenaikan surgawi segera muncul. Namun, ini dengan cepat ditekan oleh Wang Lin menggunakan statusnya sebagai utusan kuil surgawi petir. Rumor ini hanya tersisa di kalangan keluarga kultivasi. Banyak keluarga kultivasi belum pernah bertemu dengan utusan kuil surgawi guntur, jadi banyak dari mereka menyambut Wang Lin dengan sambutan yang meriah. Hampir semua keluarga dikejutkan oleh gelar utusan kuil surgawi guntur, jadi, seperti keluarga Qian, mereka menyerahkan sebagian buah kenaikan surgawi mereka. Pada akhirnya, setiap kali Wang Lin tiba, keluarga kultivasi akan segera menyerahkan sebagian buah kenaikan surgawi mereka. Beberapa keluarga kultivasi yang lebih kecil bahkan meminta untuk menjadi keluarga bawahannya. Setelah Wang Lin mempertimbangkan dengan cermat, dia tidak menerima permintaan ini, karena masalah ini terlalu besar. Dia tidak memiliki perseteruan dengan keluarga-keluarga ini, dan risikonya terlalu besar. Jika mereka menjadi bawahannya dan identitasnya terungkap di masa depan, itu bisa dengan mudah melibatkan mereka. Setelah mengalami semua ini, Wang Lin memperoleh beberapa petunjuk tentang penggunaan buah kenaikan surgawi ke kuil surgawi guntur dan mengapa keluarga menjadi bawahan utusan kuil surgawi guntur. Buah kenaikan surgawi menumpuk sampai Wang Lin memiliki lebih dari yang dia butuhkan, tetapi dia masih terus mengumpulkannya. Bagaimanapun, buah-buahan ini masih sangat berguna di alam surgawi guntur. Setengah tahun kemudian, Wang Lin, bersama binatang guntur, membentuk seberkas halilintar dan menyerbu planet Yunxia. Di antara bintang-bintang terang ada banyak nebula. Guntur bergema dari Thunder Beast, dan Wang Lin melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Jika aku berhasil dalam perjalanan ini, maka elemen logam dari manik-manik penentang surga akan lengkap. Setelah itu, harus bisa mengenali pemiliknya. Saya hanya tidak tahu apakah itu akan memiliki kekuatan. Harapan Wang Lin mulai meningkat saat dia terbang menuju planet Yunxia. Sepanjang jalan, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa dan mencari ingatan dari lelaki tua yang pandai melarikan diri. Dia mengingat semua mantra pelarian orang tua itu. Planet Yunxia secara bertahap menjadi lebih dekat. Dalam setengah bulan, kabut khusus planet Yunxia muncul di depan mata Wang Lin. Kabut lebih tebal dari terakhir kali dia datang ke sini. Guntur itu mendekat, dan bahkan sebelum itu menutup, terdengar suara gemuruh keras. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat, dia menyerbu ke arah kabut tebal. Semburan raungan datang dari kabut. Saat raungan mendarat di telinga Wang Lin, itu membuat matanya berbinar.